Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Mas Guru ya. Jadi kali ini Mas Guru ingin membahas soal TIU SKD CPNS dan Kedinasan tentang perbandingan. Gimana soal-soalnya dan gimana cara menyelesaikannya? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke, soal yang pertama ya. Sebuah konveksi baju dapat menjahit 150 potong pakaian dalam waktu 6 hari menggunakan 5 mesin jahit. Berarti kita tulis dulu nih. 150 potong dalam waktu 6 hari dengan 5 mesin jahit, gitu ya. Kemudian jika konveksi mendapatkan pesanan sebanyak 250 potong, gitu ya, 250 potong harus diselesaikan dalam waktu 4 hari, maka jumlah mesin jahit yang dibutuhkan berapa? Nah, kita misalkan dengan X. Nah, kalau ada perbandingan seperti ini, kita menggunakan hubungan perbandingan majemuk ya. Jadi 150 potong ini itu kan sebagai objek nih. Nah, 150 dan 250 ini adalah sebagai objek. Nah, rumusnya gimana Mas? Rumusnya seperti ini. Objek 1 dibagi dengan subjek dikali W1, berarti S1 kali W1 sama dengan O2 dibagi dengan S2 dikali W2. Nah, yuk sekarang kita aplikasikan ya. Objek satunya siapa? Objek satunya yang ini. Nah, bebas, sebetulnya itu bebas ya. Objeknya kan 150 dibagi dengan S1-nya berapa? Subjek satunya adalah 5 ya. Mesin jahitnya kan 5 nih. Dikali dengan 6 sama dengan objek 2-nya adalah 250 dibagi dengan subjeknya adalah yang ditanyakan, berarti kan X dikali dengan siapa? Waktunya berapa? Waktunya itu 4. Nah, maka kita bakal punya X sama dengan gitu ya. X sama dengan berapa? X sama dengan 12,5. Nah, karena ini adalah 12,5, maka kita bulatkan ke atas menjadi X sama dengan 13. Maka kita membutuhkan mesin jahit itu sebanyak 13 mesin. Jawabannya yang E. Gitu. Nah, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Kita lihat soalnya. Sebuah peternakan memiliki persediaan konsentrat yang cukup untuk 80 ekor sapi selama 30 hari. Ya, kita punya 80 ekor itu cukup untuk 30 hari, gitu ya. Kemudian setelah persediaan digunakan selama 6 hari, peternak tersebut menjual 16 ekor sapinya. Ya. Nah, kalau menjual seperti ini, ya kalau ada kata-kata menjual, artinya total sapinya itu kita kurangkan dengan yang dijual. Berarti kan 80 kurangi 16 itu adalah 64. Gitu ya, 64 ekor. Nah, ini berapa gitu ya. Nah, karena di sini itu adalah dia sudah digunakan selama 6 hari gitu ya. Maka kita kurangkan 30 ini kita kurangkan dengan 6. Berapa? 24. Gitu ya. 24 hari. Sehingga kita bakal punya persamaan yang baru yaitu 80 itu akan habis dalam waktu 24 hari gitu ya. Nah, kemudian dia dijual 16 ekor. Tadi kan 64, maka X hari gitu ya. Nah, ciri-ciri seperti ini itu adalah ciri-ciri perbandingan berbalik nilai. Kenapa? Karena kalau yang sini itu berkurang, maka nanti di sini akan bertambah gitu ya. Nah, caranya mengerjakan gimana? Caranya mengerjakan untuk mencari X gitu ya. X itu dapat kita cari dengan 80 dikali 24 dibagi dengan 64. Ya, atau yang atas ini kita kalikan dibagi dengan yang bawah. Nah, kita bisa coret-coret nampak dengan 8, ini kan dapatnya 10, ini dapatnya itu 8 ya. 8 dengan 24 itu dapatnya 3. 10 kali 3 berapa? 30. Maka 64 sapi itu dapat menghabiskan sisa persediaan konsentrat selama 30 hari. Gitu. Maka jawabannya yang D. Gitu. Mudah banget kan? Oke, sekarang kita lihat nomor 3. Seorang kontraktor dapat menyelesaikan pembangunan gedung dalam waktu 45 hari. Kita lingkari dulu 45 hari
dengan 20 pekerja. Setelah bekerja selama 15 hari, pekerjaan dihentikan selama 6 hari karena kendala cuaca ya. Berapakah tambahan pekerja yang dibutuhkan agar proyek selesai tepat waktu? Nah, yang ditanya itu adalah tambahan pekerja. Nah, kita lihat analisis dulu. Sisa harinya. Nah, dia kan awalnya itu kan direncanakan 45 hari. 45. Dia dikurangi nih karena dia sudah bekerja selama 15 hari gitu ya. Ini adalah 15 hari. Maka sisanya itu adalah 30 hari. Jadi 30 hari itu dengan 20 pekerja gitu ya. Nah, kemudian karena di situ adalah ada dihentikan selama 6 hari gitu ya, maka kita kurangkan sisa harinya, kita kurangkan dengan 6 hari gitu ya. Nah, jadi sisa kemudian itu kita kurangkan 30 ini kita kurangkan dengan 6 hari. Nah, sisanya yaitu 24 hari. Nah, dari sini itu kan kelihatan. Nah, tadi kan kita punya 30 hari yaitu dengan 20 pekerja. Kalau 24 hari kita butuh berapa pekerja? Itu kan X gitu ya. Maka kita dapat mencari X itu adalah 30 dikali 20 dibagi dengan 24 gitu ya. Ini adalah perbandingan berbalik nilai ya. Ingat ya. Nah, dari sini kan kita bisa coret-coret ya. 24 dengan 30 ini kan dapatnya 10, ini adalah 8 gitu ya. Kemudian ini coret, dapatnya itu dengan ini kita bagi 4, ini dapatnya 5, ini dapatnya 2, 10 sama 10 ini kan dapatnya 5 gitu ya. Berarti kita punya 25 nih. Nah, berarti kita butuh 25 orang. Kan gitu ya. Totalnya adalah 25 orang. Sampai sini belum selesai, teman-teman. Karena yang diminta itu adalah tambahan pekerja, maka 25 ini kita kurangkan dengan pekerja awalnya yaitu 20, maka tambahan pekerjanya adalah 5 orang. Sehingga jawabannya yang B. Gitu. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 4. Ya. Andi mampu mengecat sebuah ruangan dalam waktu 4 jam. Kita lingkari dulu. Sedangkan Budi memerlukan waktu 6 jam gitu ya, untuk mengecat ruangan yang sama. Jika mereka mengecat ruangan tersebut bersama-sama selama 1,5 jam, berapa bagian ruangan yang belum dicat? Nah, caranya gimana Mas? Caranya seperti ini. Kita cari kecepatan Andi dalam mengecat dulu. Ya, berarti kan Andi itu kan bisa ngecat satu ruangan butuh waktu 4 jam, artinya kan 1/4 gitu ya. Kemudian Budi itu kan dia bisa ngecat ruangan yang sama atau satu ruangan dalam waktu 6 jam, artinya kan 1/6. Nah, kemudian karena mereka itu mengecat bersama-sama gitu ya, yang perlu kita garis bawah itu bersama-sama, artinya kan nanti A ditambah B, karena dia bersama-sama gitu ya. Kita jumlahkan, A-nya berapa? 1/4 ditambah 1/6. Nah, ini kan per 12 ya kan? Per 12 dapatnya 3, ini dapatnya 2. Berarti kan kita punya 5/12. Jadi kecepatan bersama-samanya itu 5/12. Oke. Nah, kemudian mereka bersama-sama selama berapa jam? Selama 1,5 jam. Nah, 1,5 jam. 1,5 jam itu kan sama aja kayak 3/2. Kemudian kita cari dulu bagian ruangan yang dicat. Kita cari ruangan bagian yang dicat. Caranya gimana Mas? Caranya kita kalikan kecepatannya ya, berarti kan 5/12. Kita kalikan dengan siapa? Kita kalikan dengan waktu bersama-samanya yaitu 3/2. Nah, ini kan bisa kita coret-coret nih. 3 ini 4. Sehingga kita punya 5/8. Nah, sehingga bagian ruangan yang belum dicat itu berapa Mas? Bagian yang belum dicat, ya, bagian yang belum dicat. Nah, itu kan bisa kurangi 1 dikurangi 5/8. Kenapa 1 Mas? Karena di sini cuma sebuah ruangan, gitu ya. Berarti kan sisanya belum dicat itu adalah 3/8. Maka jawabannya yang E gitu. Mudah banget kan? Nah, sebagai latihan soal, silahkan teman-teman kerjakan soal nomor 5 ini ya. Ada harga 3 lusin buku tulis di sebuah toko adalah 144.000 bla 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 bla. Nah, silahkan teman-teman kerjakan. Jangan lupa untuk jawabannya, ya, jawabannya tuliskan di kolom
komentar. Ya, di kolom komentar. Nah, silahkan dicoba. Gitu ya teman-teman. Terima kasih, semoga membantu. Sampai jumpa di next video.